Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dikatakan selalu baru tiap pagi. Dan hari ini pun kita menerima segala kebaikannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kembali saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Biarlah saudara mendengarkan firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus kepada Tuhan. Maka ketika saudara memiliki hati yang demikian, firman itu akan memenuhi hatimu, firman itu akan menjawab segala kebutuhanmu, dan firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Pagi ini saya mau bicarakan firman Tuhan dengan tema doa yang melepaskan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa ada banyak hal saudara. Ada banyak jenis doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun bersama murid-murid. Salah satu doa yang sangat terkenal dan di mana seluruh umat Kristen di seluruh dunia biasanya menghafal doa ini adalah doa Bapa kami. Dalam doa ini Yesus mengajarkan murid-murid untuk memanggil Tuhan Elohim itu sebagai Bapa. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa diperkenalkan sebagai Bapa. Sehingga kalau engkau berdoa dikatakan oleh Yesus, katakanlah Bapa kami yang di sorga. Dalam doa ini, Yesus juga mengajarkan bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan. Bukan hanya memohon, tapi kita mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bagaimana kita mendeklarasikan. Dikatakan di sana, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Namun pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang doa jenis yang lain saudara. Doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid yang saya katakan doa ini adalah doa yang melepaskan kuasa Tuhan dengan perkataan atau deklarasi. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan. Namun kita mari membaca dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Perikopnya berjudul Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam satu kesempatan Yesus mengajarkan sebuah doa dengan cara yang berbeda dari doa Bapa kami. Di mana dalam situasi tersebut diceritakan di sana
Yesus melihat satu pohon ara yang penuh dengan daun-daun. Lalu Yesus berpikir bahwa di sana ada buah. Tapi ketika dia mendekati pohon itu ternyata tidak ada daun. Tidak ada pohon, tidak ada buahnya sama sekali. Lalu Yesus berkata kepada pohon ini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan dikatakan di sana, seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, lalu Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya dan tidak bimbang kepada murid-murid, maka kamu dapat berbuat apa yang kuperbuat seperti yang aku perbuat dengan pohon ini. Dan Yesus kemudian mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ternyata dalam peristiwa itu Yesus sedang mengajarkan sebuah bentuk doa, saudara. Di sana tidak kita lihat bahwa Yesus berdoa dengan cara tutup mata atau dengan cara dia memohon kepada Bapa di sorga. Tetapi kita melihat satu bentuk doa yang berbeda. Inilah yang saya katakan doa melepaskan kuasa dengan perkataan. Apa bedanya dengan doa yang Yesus ajarkan sebelumnya tentang doa Bapa kami? Yang pertama kita melihat di situ bahwa Yesus berbicara kepada subjek atau objek yang dituju. Dalam hal ini objek atau subjeknya adalah pohon, saudara. Bayangkan saudara, Yesus berbicara kepada pohon. Dan kemudian dia juga berkata, kamu bisa berkata kepada gunung. Jadi di sini Yesus sedang berbicara kepada sesuatu yang dianggap bermasalah atau sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi aplikasinya bisa kita buat seperti ini. Kalau saudara sedang sakit misalnya, maka saudara berbicaralah kepada penyakitmu. Kalau engkau sedang punya masalah sesuatu, engkau berbicara kepada masalahmu. Di sini kita tidak melihat Yesus datang kepada Bapaknya dan berkata, Bapa tolong supaya pohon itu kering. Tidak seperti itu. Dia berkata kepada pohon. Pohon ini yang menjadi objek atau subjek yang harus diselesaikan. Ini perbedaannya, saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam pelajaran ini, apa yang Yesus katakan kepada pohon itu adalah sesuatu yang dia inginkan terjadi. Dia berkata kepada pohon ini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saudara, ini adalah satu jenis doa yang berbeda. Dia tidak berkata kepada Bapa, Bapa tolong supaya pohon ini jadi kering. Tidak. Tetapi dia justru berkata kepada pohon itu supaya pohon itu terjadi sesuatu seperti yang Yesus inginkan. Jadi kalau saudara punya penyakit misalnya, dan saudara ingin penyakitmu lenyap dari tubuhmu, saudara ingin sembuh dari penyakitmu, maka engkau harus berkata kepada penyakitmu, hai penyakit, virus corona, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dari tubuhku. Atau saudara sedang menginginkan supaya keluargamu di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin selama ini atau sekarang keluargamu sedang mengalami sebuah ancaman. Maka engkau berkata kepada ancaman itu, dalam nama Yesus, ancaman-ancaman yang membahayakan diriku dan keluargaku, aku perkatakan anyah engkau dalam nama Yesus. Saudara, ini jenis satu doa yang berbeda. Mungkin selama ini saudara, kalau berdoa lebih banyak memohon. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Saudara mungkin memohon untuk pekerjaan. Saudara mungkin memohon untuk persoalan-persoalanmu diselesaikan. Saudara mungkin memohon supaya
eh, penyakitmu disembuhkan. Tetapi ada cara berdoa yang berbeda yang Tuhan ajarkan. Dan yang kita lihat di dalam doa ini, ternyata hasilnya itu dapat terjadi dengan segera, saudara. Sebab dikatakan, maka tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Saudara, ternyata waktu Yesus berkata, pohon ara mulai saat ini engkau tidak berbuah, maka artinya pohon itu mati, saudara. Dan Alkitab mencatat murid-murid melihat tiba-tiba pohon itu menjadi kering. Ketika kita mengucapkan doa yang melepaskan kuasa melalui perkataan, maka akan terjadi sesuatu, bisa kita lihat secara langsung maupun tidak secara langsung. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal 11, saudara, ayat 20, peristiwa yang sama dicatat oleh Markus bahwa pohon tersebut dilihat oleh murid-murid keesokan harinya. Keesokan harinya waktu mereka melihat pohon itu, ternyata pohon itu dalam keadaan kering. Kok bisa berbeda? Kenapa di sini dikatakan sekonyong-konyong, sementara di dalam Injil Markus dikatakan keesokan harinya? Apakah itu berarti waktu Yesus berkata mulai saat ini engkau tidak akan berbuah, maka tidak terjadi sesuatu? Terjadi sesuatu, saudara. Pohon itu kering mulai dari akarnya, saudara. Pohon itu mulai mati dari akarnya. Makanya di dalam Injil Markus dicatat bahwa keesokan harinya mereka melihat bahwa pohon itu mengalami kekeringan atau mati. Artinya kuasa perkataan waktu dilepaskan dengan iman, maka kuasa perkataan di dalam nama Yesus itu membawa satu dampak atau perubahan. Itulah sebabnya dalam doa yang melepaskan kuasa ini, hal keempat yang harus saudara miliki adalah percaya dan tidak bimbang. Ketika saudara berkata-kata dan berdoa dengan cara melepaskan kuasa atau mendeklarasikan. Yesus berkata kepada murid-murid, kalau kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Jadi waktu saudara dan saya mengucapkan doa dengan melepaskan kuasa perkataan, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun dalam hati kita, atau keraguan, atau bahkan ketidakpercayaan. Apakah mungkin perkataan saya bisa membawa sesuatu seperti yang saya katakan? Ya, tentu saja, saudara. Karena kitab Amsal mengatakan bahwa mati dan hidup seseorang ditentukan oleh lidahnya. Bahwa kuasa dalam mulut kita itu nyata, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau supaya kita memakai perkataan kita ini dengan benar. Dan pakailah kata-kata kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Apakah yang terjadi ketika kita melepaskan kuasa dengan perkataan? Apa yang kita ucapkan itu benar-benar terjadi, saudara. Walaupun mungkin itu belum kelihatan. Sebagai contoh, kalau saudara berkata kepada penyakit, seseorang sedang sakit, dan saudara katakan dalam nama Yesus, aku katakan penyakit di dalam tubuh Bapak ini, atau di dalam tubuh saudaraku ini, pergi, enyah, lenyap dalam nama Yesus. Tahukah saudara bahwa pada saat itu sedang terjadi sesuatu di dalam sel-sel tubuh yang sedang sakit itu? Mungkin tidak terlihat secara fisik ada satu perubahan. Tidak secara langsung terjadi kelihatan perubahan. Tetapi percayalah bahwa kuasa yang dilepaskan dalam nama Yesus melalui perkataanmu
maka itu membawa satu dampak di dalam tubuh yang sedang sakit itu. Oleh karena itu dalam doa melepaskan kuasa dengan perkataan ini, hanya akan efektif apabila yang pertama, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hidupmu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Maka sesungguhnya engkau punya kuasa itu saudara. Jadi jangan pernah ragu bahwa apabila engkau percaya kepada Kristus, Kristus ada di dalam engkau. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa di dalam dirimu diberikan kuasa Roh Kudus. Maka kuasa itu yang bekerja. Ketika engkau berkata-kata dengan melepaskan kuasa firman, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Di sana Yesus berkata demikian, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat situasi di sekeliling kita. Banyak orang yang dicekam dengan rasa takut karena virus corona, dicekam dengan rasa takut karena ancaman resesi ekonomi. Mungkin banyak orang sudah mulai tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Ancaman demi ancaman, bayangan-bayangan yang negatif dia mulai pikirkan saudara. Dan itu menguasai hidupnya. Tetapi engkau harus berdiri sebagai seorang anak Tuhan. Engkau harus berdiri sebagai seorang murid Kristus di tengah-tengah situasi ini. Jangan biarkan dunia ini menakutkan dalam hidupmu. Jangan biarkan dunia ini mengintimidasi engkau. Tetapi engkau harus bangkit dengan satu doa yang penuh kuasa. Melalui doa yang melepaskan kuasa dalam perkataanmu. Engkau harus berkata kepada segala sesuatu yang mengancam engkau. Kalau sakit penyakit sedang mengancam engkau, kau berkata kepada virus corona dalam nama Yesus, katakan, hai engkau virus dan kuasa-kuasa kegelapan, engkau enyah dari sekelilingku. Perkataan itu penting saudara. Tetapi sebaliknya kalau perkataan saudara adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan kecemasan, engkau takut dengan situasi yang ada. Lalu engkau mulai berkata-kata tentang, aduh saya celaka, aduh nasib saya akan buruk, aduh saya akan PHK, aduh saya akan tidak tahu lagi masa depan saya besok. Saudara, itu yang akan terjadi dengan dirimu. Tetapi kalau engkau terus memperkatakan janji dan firman Tuhan, sebagai satu doa dalam hatimu yang penuh dengan iman, engkau berkata, Tuhan aku tahu bersamamu, aku punya masa depan yang penuh harapan. Bersamamu Tuhan, engkau akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Bersamamu dengan Yesus, aku katakan pintu pekerjaan tetap tersedia bagiku. Bersama dengan Yesus, pintu-pintu surga tetap tercurah bagiku. Maka sesungguhnya kita tidak perlu takut menghadapi situasi ini. Kalau engkau yang sedang berada di rumah sakit, mungkin engkau sedang diisolasi, atau engkau sudah dinyatakan positif terinfeksi oleh virus corona ini. Mari katakan dengan penuh kuasa dengan iman. Dalam nama Yesus aku katakan virus corona dalam tubuhku. Engkau mati dan lenyap. Engkau tidak punya kuasa. Aku katakan pergi dari tubuhku dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya mendengar beberapa kesaksian. Orang-orang yang sembuh dari penyakit corona. Ada seorang hamba Tuhan. Dia sudah dinyatakan positif terkena virus ini saudara. Pada awalnya dia merasa takut.
Dia merasa khawatir, bagaimana ini? Bayangannya adalah kematian, saudara. Tentu saja pada hari-hari ini bayangan orang kalau terkena infeksi virus corona adalah kematian. Lalu pada hari itu hamba Tuhan ini bersama dengan istri dan anaknya. Mereka berdoa, saudara. Berdoanya lewat HP, saudara. Tapi dalam doa itu hamba Tuhan ini berkata, dalam nama Yesus, aku katakan penyakit virus corona enyah dari tubuhku. Saudara, selama beberapa hari sebelum dia berdoa itu, dalam kesaksiannya dikatakan bagaimana dia sudah tidak bisa makan, mual, saudara. Sampai badannya kurus kering. Tapi ketika dia mulai berdoa seperti itu, dia bangkit. Dia bangkit dari rasa tidak berdaya. Dia mulai berkata dan berdoa dalam nama Yesus. Saudara tahu, tiba-tiba setelah selesai berdoa, besok dia mulai makan, saudara. Punya nafsu makan. Dan kemudian beberapa waktu kemudian dia dites, dia sudah bebas dari virus itu. Saudara, ada banyak kesaksian yang sudah saya pernah dengar. Orang-orang yang sembuh dari virus corona ini adalah ketika mereka mulai bangkit dan mereka mulai berkata-kata dengan melepaskan kuasa firman Tuhan untuk kesembuhan mereka, dan itu terjadi. Jadi saudara, jangan biarkan engkau terus ada dalam situasi dan keadaan yang terintimidasi pada saat ini, tapi bangkitlah. Saudara, di dalam Alkitab, doa melepaskan kuasa ini sering dipakai oleh Yesus dan murid-murid. Yang pertama, kesembuhan dan mujizat itu terjadi karena Yesus maupun murid-murid berdoa dengan cara yang demikian. Sebagai contoh dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 5-7, di sana diceritakan ada orang yang lumpuh sejak lahir atau lumpuh yang sudah cukup lama, saudara. Ketika itu orang lumpuh ini selalu meminta-minta di depan pintu gerbang bait suci. Suatu hari Paulus dengan Yohanes akan masuk ke bait suci, dan ketika Petrus melihat orang lumpuh ini, dia menatap orang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini berpikir bahwa Petrus akan memberi dia sedekah. Tapi Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus, apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Tiba-tiba orang lumpuh ini bangkit dan berjalan, saudara. Itulah doa yang dilepaskan dengan kuasa, saudara. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 40, ada seorang wanita bernama Tabita, saudara. Dia mati, saudara. Dia meninggal. Lalu Petrus ada di daerah situ, kemudian Petrus dipanggil. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Jenazah wanita sudah dimandikan dan sudah dibaringkan, saudara. Petrus menyuruh orang pada keluar, lalu dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia berkata kepada jenazah ini, saudara. Bayangkan, Petrus berbicara kepada orang mati. Tabita, bangunlah dalam nama Yesus Kristus. Saudara lihat bagaimana Tabita ini kemudian bangkit dari kematian. Inilah namanya doa melepaskan kuasa, saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab, dalam doa-doa pelepasan dan pengusiran setan, seringkali doa semacam ini yang Tuhan inginkan kita gunakan, saudara. Yaitu kita berkata-kata, kita melepaskan kuasa, dan terjadi sesuatu seperti yang kita ucapkan, asal saudara lakukan dengan iman. Markus 16 ayat 17 mengatakan, sebagai ayat yang terakhir, menjadi satu pedoman bagi hidup kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, Tuhan mengatakan tanda-tanda menyertai orang percaya. Salah satunya adalah mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus. Mari, siapapun saudara saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, apabila engkau sungguh percaya kepada Yesus Kristus, engkau sudah lahir baru, engkau punya kuasa di dalam dirimu, ada kuasa Roh Kudus dalam dirimu, maka dengan kuasa itu mulai saat ini, mulailah engkau berdoa dengan cara melepaskan kuasa dalam dirimu saudara. Maka engkau akan melihat perubahan-perubahan akan terjadi ketika engkau mulai berbicara dengan melepaskan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Jikalau saat ini kami belajar lagi dari firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami tentang satu jenis doa. Doa yang melepaskan kuasa melalui perkataan. Tuhan, aku berdoa saat ini. Biarlah pengertian ini boleh dimiliki oleh setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang menonton siaran ini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka mendapatkan iman daripada-Mu ya Tuhan. Bahwa di dalam diri mereka ada kuasa Roh Kudus. Kuasa dari Tuhan sendiri. Sehingga ketika mereka mulai berdoa dengan berkata-kata, melepaskan kuasa, maka akan terjadi sesuatu sesuai dengan perkataan yang mereka ucapkan. Terima kasih, terima kasih. Bapakku berdoa biarlah urapan-Mu turun atas setiap mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah menjadi sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Kalau selama ini mungkin engkau hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin selama ini engkau berpikir dan merasa bahwa engkau adalah orang Kristen yang lemah dan tak berdaya. Engkau adalah orang Kristen yang tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi masalah, menghadapi kondisi yang ada saat ini. Bahkan menghadapi virus corona, engkau begitu ketakutan, engkau begitu merasa tidak mampu melawan itu semua. Dengar baik-baik, bangkitlah engkau. Di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus. Kuasa itulah yang akan bekerja di dalam engkau. Bertindaklah engkau, berdoalah engkau dengan cara yang benar, cara yang Yesus ajarkan, cara yang diikuti oleh murid-murid Yesus pada gereja mula-mula. Mari, kalau engkau sedang sakit bagian tubuhmu, pegang bagian tubuhmu yang sakit dengan tanganmu. Ikuti kata-kata saya. Apapun nama penyakitmu, sebut nanti nama penyakit saudara. Katakan kepada penyakit itu, hai penyakit. Kalau engkau sedang pusing, katakan hai penyakit pusing. Kalau engkau sedang mengalami penyakit kanker, katakan hai penyakit kanker. Kalau engkau sedang mengalami penyakit diabetes, katakan hai penyakit diabetes. Kalau engkau sedang mengalami penyakit ginjal, katakan hai penyakit ginjal. Engkau harus berbicara kepada penyakit dalam tubuhmu. Kalau engkau sedang mengalami penyakit COVID-19, katakan hai penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus, hai penyakit di dalam tubuhku. Aku perintahkan engkau pergi. Aku perintahkan engkau keluar dari tubuhku. Di dalam nama Yesus Kristus. Hai segala macam virus-virus, bakteri-bakteri di dalam tubuhku. Aku hancurkan kuasamu. Aku hancurkan kekuatanmu di dalam nama Yesus Kristus. Dan katakan kepada tubuhmu yang sakit. Bagian manapun tubuhmu yang sakit, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ginjal yang sakit sembuh. Paru-paru yang sakit sembuh.
lever yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Katakan dengan imanmu saudara. Katakan dengan imanmu. Ya, hari ini, saat ini Tuhan sedang mengoperasi. Kuasa Roh Kudus sedang memperbaiki sel-sel tubuhmu yang rusak. Organ-organ tubuhmu yang sedang bermasalah. Tuhan sedang menyembuhkan dia. Percaya dan terima kesembuhan itu. Aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri setiap saudara bekerja. Ya, dia sedang bekerja. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima dengan imanmu saudara. Ya, engkau akan merasakan sesuatu sedang bekerja dalam tubuhmu. Ya, dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami masalah dengan problem keuangan, masalah keuangan, pekerjaan, katakan kepada problemmu. Dalam nama Yesus Kristus, penghalang-penghalang berkat keuangan dalam diriku, aku hancurkan dalam nama Yesus. Katakan uang yang kau butuhkan datang. Karena Tuhan ingin memberkati engkau. Tuhan ingin memenuhi segala kebutuhanmu. Dia Bapa yang menyediakan segala kebutuhanmu. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan berkat untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini dan yang menaruh firman ini dalam hati mereka dan percaya serta memperkatakan firman ini dan menghidupi firman-Mu Tuhan. Terjadilah sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Karena melalui perjamuan kudus kami mengingat kembali akan pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitannya bagi kami. Hanya karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka segala yang kau janjikan itu boleh menjadi milik kami. Haleluya. Urapi kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.